Gimana teh sidang keputusannya? Jadi sidang keputusan kita ini majelis hakim berpendapat bahwa ini gugatan yang diajukan oleh pihak Oh, gimana teh sidang keputusannya? jadi sidang keputusan kita ini majelis hakim berpendapat bahwa ini gugatan yang diajukan oleh pihak Backlight nggak? ya pada dasarnya yang pertama kami mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media yang mengikuti perkembangan kasus ini. Kami sudah mendengarkan pembacaan putusan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari majelis hakim dan juga amar putusan yang berkaitan dengan perkara Jenny Cortez sebagai penggugat dalam hal pencatatan nama ini. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah soal mengenai masalah pertimbangan eksepsi dari para tergugat itu ditolak untuk seluruhnya oleh majelis hakim. Yang kedua adalah mengenai pokok perkara. Pokok perkara dalam pertimbangannya bahwa majelis hakim menganggap gugatan diajukan tidak dapat membuktikan mengenai adanya kerugian perbuatan melawan hukum, dikarenakan ada salah satu unsur di dalam unsur-unsur pasal 1365 KUH Perdata itu, yaitu mengenai perbuatan melawan hukum tidak dapat dipenuhi. Nah, kami berpendapat soal mengenai pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa kami tidak dapat membuktikan gugatan atau perbuatan melawan hukum dalam gugatan itu, menurut kami pendapat yang keliru. Karena pada dasarnya secara berdasarkan bukti-bukti yang sudah kami sampaikan baik tertulis maupun saksi-saksi yang dihadirkan, itu sudah sangat jelas sekali bahwa mengatakan bahwa saudara Nurjaini alias Jenny Cortez lah sebagai pemilik atau yang menggunakan nama panggung Jenny Cortez, sehingga walaupun tidak secara kekayaan intelektual didaftarkan, tetapi secara faktualnya adalah Jenny Cortez. Ini yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Seharusnya ini dipertimbangkan dalam putusan majelis hakim bahwa keterangan saksi-saksi yang menyatakan adanya nama Jenny Cortez sudah digunakan oleh Jenny Cortez sekian lama, itu harus dipertimbangkan. Ini yang kami sayangkan, pertimbangan itu dipertimbangkan, sehingga majelis hakim hanya berpendapat kepada, nah ini lagi yang menurut kami sangat kontradiktif. Nah, jadi yang pertama majelis hakim mengatakan dalam putusan selanya bahwa ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan merupakan kewenangan dalam pengadilan niaga berkaitan dengan haki, tetapi dalam pertimbangannya majelis hakim ini mengaitkan haki. Nah, ini yang menurut kami sangat kontradiktif sekali. Kalau tadi di dalam pertimbangan majelis hakim mengatakan bahwa ini secara jelas memang bukan merupakan gugatan hak kekayaan intelektual, sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Nah, tetapi dalam pertimbangan lainnya, dalam pokok perkara itu, majelis hakim mempertimbangkan mengenai hak eksklusif yang diatur dalam haki. Ini kan kontradiktif sekali sebenarnya. Nah, ini yang sangat lucu sekali, sehingga kami selaku tim kuasa hukum ini akan mengambil langkah-langkah, yaitu untuk mengajukan upaya hukum berupa banding terhadap putusan dari majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kedua, mengenai gugatan rekonvensi atau gugatan balik yang diajukan oleh pihak para tergugat, yaitu adalah Disklem dan juga Fitri Astuti, sudah secara jelas ditolak oleh majelis hakim. Jadi artinya gugatan mereka terhadap kita pun ditolak berkaitan dengan pencemaran, seolah-olah Jenny Cortez melakukan pencemaran nama baik oleh mereka. Tapi itu sudah sangat jelas, keputusan sudah dibacakan ditolak. Mbak Jenny, mungkin tanggapan sedikit ya soal keputusan majelis hakim hari ini gimana? Iya, keputusannya sih tadi itu sih agak apa ya? Karena kan kenapa kasus ini masih di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kan sebenarnya ya tadi Mas Irfan bilang nggak ada hubungannya sama hati kan, masalah kasus aku kata perbuatan melawan Ya, hukum. murni perbuatan melawan hukum. Ya.
tiba-tiba pas tadi putusan kayaknya nggak sama ya mas ya. Ya, Gitu. jadi kita rada aneh sebenarnya, jadi rada bingung terhadap putusannya. Ini juga tadi saya sampaikan misi-misi ini ada bingung gitu loh. Di satu sisi majelis hakim mengatakan bahwa ini ranah pengadilan negeri Jakarta Pusat dan bukan merupakan ranah pengadilan niaga yang berwenang untuk memeriksa mengenai hak kekayaan intelektual atau haki, tapi dalam pertimbangannya dia mengaitkan ini, majelis hakim mengaitkan dengan hak eksklusif yang diatur dalam hak kekayaan intelektual gitu loh. Ini kan lucu gitu menurut saya. Nah ini yang pertimbangan ini yang menurut saya akan kita ajukan terhadap upaya hukum terhadap putusan majelis hakim. Artinya ada sedikit rasa kekecewaan terhadap Pasti, putusan. ya kami rasa satu, majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Itu yang pertama, fakta-fakta mengenai keterangan-keterangan saksi yang sudah menjelaskan mengenai bahwa Jenny Cortez menggunakan nama Jenny Cortez itu sejak kapan, terus juga dalam event-event seperti apa itu digunakan. Yang kedua, majelis hakim juga tidak mempertimbangkan bahwa ada kerugian yang sebenarnya juga dialami oleh Jenny Cortez. Itu yang kami sayangkan sebenarnya. Nah, jadi hanya berpatokan kepada berpandangan majelis hakim berpatokan kepada hak eksklusif yang diatur dalam haki. Sedangkan dalam putusan sebelumnya, dalam pertimbangan sebelumnya, majelis hakim sudah jelas mengatakan bahwa ini bukan ranah dari pengadilan niaga yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual atau haki. Ya, kami terus terang kami sangat kecewa sekali dengan putusan majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat. Akan melakukan apa Pak Jenny selanjutnya? Yang jelas pasti kami akan melakukan upaya hukum banding terhadap putusan ini. Ini juga sebenarnya kami mengedukasi buat seluruh para selebriti, seluruh selebriti, rekan-rekan pekerja seni, itu hasil karya seni itu sangat mahal harganya. Jadi kalau hanya dibarter dengan hak kekayaan intelektual tanpa dibuktikan bahwa inilah pihak yang sebenarnya sudah lebih dulu berkarya dengan seninya lantas dimanfaatkan oleh orang lain, ini sangat disayangkan dan akan menghancurkan industri kreatif di kemudian hari pasti. Gitu. Pak Jenny, mungkin sedikit bentuk kekecewaannya, sementara nama Jenny Cortez kan sudah manggung dari akhirnya dipakai sama orang lain, kemudian sidang tidak sesuai dengan harapan. Seperti apa sih Pak Jenny kekecewaannya? Kecewanya gini sih, aku kan sebenarnya berjuang itu nama itu kan karena perjuangan mamaku ya, perjuangan kan kita ngebangun karir sama Jenny Cortez kita dari nol, bener-bener orang tadinya nggak tahu siapa Jenny Cortez, berjuang bener-bener. Kalian mungkin tahu lah kalau misalkan orang yang lagi mau kerja keras gitu kan membuat namanya terkenal, itu kan perjuangannya luar biasa gitu. Dan aku ngerasa gagal aja. Aku gagal aku harus di pengadilan gagal memperjuangkan nama itu karena mamaku sih. Tadinya aku berpikir berjuang nama itu demi mamaku, demi perjuangan kita yang memang dari lama gitu, berjuang bertahun-tahun supaya namanya besar. Terus ketika nama itu sudah besar, orang lain mengambil keuntungan dengan gampang, terus ternyata di pengadilan hasilnya seperti ini. Ya memang nama kita, aku baru mendaftarin itu kan memang pas ada kasus ini ya, karena kan kita nggak pernah menyangka kalau nama kita dipakai sama orang lain. Mungkin semua teman-teman artis juga belum tentu punya haki, ya kan? Karena memang itu nama public figure yang memang kita nggak pernah berpikiran kalau nama kita itu harus menggunakan haki gitu. Dan ini juga pelajaran sih untuk Jenny. Setelah ada kasus ini kita memang sudah mendaftarkan haki gitu kan. Dan mungkin buat teman-teman artis lainnya juga jangan sampai dirugikan seperti aku. Mungkin teman artis lainnya juga edukasinya adalah cepat-cepat daftar haki, takutnya kasus seperti aku dan ujung-ujungnya pasti harusnya ujungnya dia juga yang sekarang